pemuda 17 tahun dan punya KTP, oke, berarti kalian udah punya hak pilih. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalian tahu gak berapa persen sih suara pemuda dari usia 17 sampai 40 tahun itu dari total pemilih di Indonesia? Nah, teman-teman, jawabannya itu adalah 52 sampai 55%, lebih dari separuh. Artinya suara kalian itu suara untuk muda, suara anak muda itu yang paling menentukan siapa yang jadi pemilih di negara kita gitu. Pertanyaan yang kedua, selain cuman milih, kalian pikir gak mahasiswa bisa berkontribusi apa lagi di pemilu? Di sini ada yang pernah jadi pengawas TPS atau bikin konten edukasi, atau malah tertarik jadi calon legislatifnya, teman-teman. Nah, itulah yang akan aku bahas kali ini. Mahasiswa dan pemilu itu punya 4 peran besar dalam pemilu, mulai dari pemilih kritis, relawan, agen pendidikan, sampai jadi kandidatnya tersendiri. Tapi sebelum masuk ke 4 peran itu, aku perlu jelasin dulu kenapa mahasiswa jadi sepenting itu dalam pemilu. Ini yang aku sebut fase 1, fondasi konseptual. Yang pertama itu jadi gini, pemilu itu sebenarnya cara rakyat menyalurkan kedaulatannya. Itu disebut demokrasi representatif. Nah, kenapa partisipasi pemuda itu krusial, teman-teman? Ada 3 alasan. Yang pertama, secara teori ada peneliti yang bernama Huntington yang pernah bilang semakin banyak orang yang aktif berpartisipasi politik, itu tanda demokrasi negara itu makin kuat dan matang. Jadi kalau anak muda aktif ikut pemilu, itu artinya demokrasi kita sehat. Yang kedua itu ada peneliti dari Almond dan Verba yang nemuin hal menarik. Semakin tinggi pendidikan seseorang, makin tinggi juga semakin tinggi juga kualitas partisipasinya dalam pemilu itu. Nah, mahasiswa kan sebagai kelompok terdidik, teman-teman. Jadi secara teori mahasiswa harus jadi motor partisipasi dong dalam politik yang berkualitas ini ya, teman-teman. Bukan cuma hanya ikut-ikutan saja. Yang ketiga itu dari yang paling konkret, data KPU menunjukkan pemilih muda itu usianya 17 sampai 40 tahun itu 52 sampai 55% dari total pemilih pemilu 2024. Lebih dari separuh itu bukan teori lagi, tapi fakta. Pemuda adalah penentu hasil pemilu. Makanya partisipasi pemuda itu bukan cuman soal hak konstitusional, tapi juga tanggung jawab moral sebagai agen perubahan sosial. Nah, kalau kita udah paham apa yang penting sekarang, masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana konkretnya mahasiswa bisa terlibat dalam pemilu ini. Nah, dalam pilar 1 pemilu, 4 peran mahasiswa. Di pilar ini aku akan jelasin 4 peran mahasiswa dalam pemilu, 4 peran utama, teman-teman, dalam pemilu. Urutannya dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi levelnya. Yang pertama itu sebagai pemilih kritis, yang dimana peran paling basicnya di sini itu kita sebagai mahasiswa itu pakai hak pilih kita. Tapi yang ditekankan di sini itu bukan cuma kita soal memilih, teman-teman, tapi analisis berdasarkan informasi, data-data yang kritis gitu, bukan cuma karena ikatan keluarga ataupun kedaerahan ataupun suruhan, atau karena dikasih uang alias money politik, teman-teman. Nah, seorang peneliti demokrasi itu yang bernama Norris bilang bahwa kualitas demokrasi itu bukan cuma ditentukan seberapa banyak orang yang milih, tapi dari seberapa banyak kritis dan terinformasinya para pemilih itu. Nah, yang peran yang kedua itu sebagai relawan dan pengurus, teman-teman. Peran mahasiswa juga bisa jadi relawan demokrasi yang difasilitasi KPU. Tugasnya itu misalkan sosialisasi ke calon pemilih yang ada di kampus misalkan, atau memastikan teman-teman sudah terdaftar di DPT. Selain itu juga bisa jadi pengawas TPS lewat Bawaslu gitu, mantau supaya proses pemungutan suara itu berjalan jujur dan transparan dan tidak ada kecurangan gitu, teman-teman. Kalau misalkan ada kecurangan, kita bisa melaporkannya tanpa takut hal tersebut itu, karena terbukti juga
Supriyanto itu yang membuktikan bahwa pengawas partisipasi oleh mahasiswa itu terbukti efektif menurunkan angka kecurangan pemilu, teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga, sebagai agen pendidikan politik, peran mahasiswa bisa jadi agen pendidikan politik di masyarakat itu bisa lewat bikin edukasi, konten di media sosial, mau itu TikTok, Instagram, YouTube, maupun media sosial yang lainnya, atau ngadain edukasi publik gitu, bikin seminar-seminar, sampai melawan hoax yang lewat dalam media digital, teman-teman. Karena era sekarang itu era post-truth hoax gitu, dan informasi bertebaran itu di media sosial itu mahasiswa punya kapasitas intelektual gitu untuk jadi benteng melawan itu semua gitu, melawan hoax itu semua. Nah, dan sekarang peran yang keempat itu sebagai kandidat dan kader politiknya itu tersendiri, teman-teman. Nah, ini peran paling tinggi levelnya karena mahasiswa gak cuma jadi penonton, tapi juga terjun sebagai pemain gitu. Jadi calon legislatif dari kader partai maupun jadi kader partai itu bukan cuman wacana gitu. Faktanya di pemilu 2024 itu 17,6% itu caleg DPR RI itu usianya rata-rata kurang dari 30 tahun. Jadi keterwakilan anak muda bisa jadi parlemen itu nyata dan terus meningkat, teman-teman. Nah, semua empat peran tadi itu bukan tanpa dasar, teman-teman. Semuanya itu didukung dalam dua undang-undang utama. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang antara lain mengatur syarat usia minimal 17 tahun untuk bisa memilih gitu. Nah, kedua itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang dimana tentang kepemudaan, yang justru menegaskan bahwa pemuda itu wajib berpartisipasi aktif dan membangun dalam pembangunan bangsa gitu, teman-teman, termasuk dalam proses demokrasi elektorat itu tersendiri. Jadi secara hukum pun keterlibatan pemuda dan pemilu itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban, teman-teman. Nah, jadi kalau aku rangkum, pemuda itu bukan cuman penonton di pemilu. Kita punya lebih dari separuh suara, kita punya 4 peran yang konkret, dan kita juga punya dasar hukum yang jelas. Nah, pertanyaannya sekarang, keterlibatan di pemilu itu cukup atau tidak? Ternyata belum. Ada cara lain yang mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam demokrasi, yaitu lewat advokasi, dan itu yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke pilar kedua, yaitu tentang advokasi. Nah, membahas mengenai advokasi yaitu cara generasi muda untuk menyuarakan dan mengaspirasikan melalui jalur di luar pemilu. Nah, sederhananya advokasi ini dapat diibaratkan sebagai upaya mengetuk pintu. Nah, pembuat kebijakan itu agar aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti. Terdapat 3 jalur advokasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu advokasi kebijakan. Nah, pada advokasi kebijakan ini kita bisa melakukan mengenai jalur formal seperti advokasi dengan DPR atau pemerintah, serta pemberian pemasukan terhadap rancangan kebijakan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada advokasi hukum. Ini melalui Mahkamah Konstitusi. Apabila jalur kebijakan itu tadi tidak membawa hasil, maka advokasi itu bisa kita lakukan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga yaitu advokasi sosial digital. Nah, ini itu dilakukan melalui media sosial yang sekarang ini marak, semua orang hampir memiliki media sosial. Nah, dengan itu maka kita bisa melaksanakan petisi online maupun membuat konten yang membangun opini publik.
selanjutnya ada beberapa tahap yang dapat kita lakukan untuk mencapai advokasi yang efektif. Namun di sini saya merangkumnya menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase persiapan. Nah, pada fase ini kita harus mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan mendapatkan tujuan advokasi itu. Lalu fase yang kedua yaitu fase pelaksanaan. Nah, pada fase ini membangun koalisi, menyusun strategi komunikasi, kemudian melaksanakan advokasi. Lalu fase yang ketiga, kita harus melakukan pemantauan ini dan evaluasi, lalu memastikan advokasi yang kita buat itu berjalan ataupun tidak. Sebagai bukti bahwa advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu berhasil, di sini ada 2 contoh studi kasus. Yang pertama itu gerakan UKT pada 2004. Nah, penolakan terhadap kenaikan uang kuliah tunggal yang dilakukan secara masif melalui advokasi sosial digital sehingga akhirnya pemerintah membatalkan kenaikan tersebut. Dan kasus yang kedua itu ada pada gerakan reformasi di korupsi. Pada 2019, penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP, meskipun tidak seluruh tuntutan terpenuhi, gerakan ini menunjukkan kekuatan advokasi yang menggabungkan aksi lapangan dengan kampanye digital dalam mengangkat isu ke tingkat nasional. Nah, maka dengan itu teman-teman dapat kita simpulkan bahwa advokasi ini merupakan upaya menyuarakan aspirasi melalui jalur formal, hukum maupun digital dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini Sahla akan melanjutkan pembahasan pilar 3 mengenai pengawasan. Teman-teman juga harus tahu apa pengertian dari pengawasan ini. Pengawasan merupakan proses mengawasi jalannya pemerintahan agar seluruh kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program kerjanya sesuai dengan ketentuan hukum. Kepentingan masyarakat juga harus disertai dengan adanya prinsip demokrasi. Nah, dalam negara demokrasi, pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bentuk dalam partisipasi masyarakat. Untuk tujuan dari pengawasan ini sendiri, yang pertama itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua menjaminnya adanya transparansi, yang ketiga itu mewujudkan akuntabilitas pemerintah, yang keempat melindungi hak-hak masyarakat, dan yang kelima meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut konsep good governance, pemerintahan yang baik ini harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama itu adanya prinsip transparansi, lalu yang kedua adanya akuntabilitas, yang ketiga adanya partisipasi masyarakat, lalu yang keempat itu ada supremasi hukum. Nah, di sini ada yang disebut dengan pengawasan formal. Apa sih pengawasan formal? Ini tuh dilakukan melalui lembaga atau mekanisme resmi yang telah diatur oleh undang-undang, teman-teman semuanya. Nah, tahapan dari musrenbang itu tersendiri. Yang pertama itu mulai dari desa atau kelurahan, lalu naik lagi ke tingkat kecamatan, terus naik lagi ke tingkat kabupaten atau kota, terus naik lagi ke tingkat provinsi, dan yang paling atas itu ada tingkat pusat atau nasional. Nah, teman-teman semuanya, melalui musrenbang ini, masyarakat ini dapat yang pertama mengusulkan pembangunan jalan, lalu yang kedua mengusulkan sekolah misalnya untuk di suatu wilayah terpencil gitu, ketika jarak ke sekolah itu lumayan jauh, itu bisa diusulkan untuk pembangunan sekolah. Lalu di sini mengusulkan fasilitas kesehatan, lalu bisa mengawasi apakah usulan ini benar-benar direalisasikan atau tidak. Nah, untuk contohnya teman-teman semuanya, jika masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan tetapi tidak kunjung direalisasikan, padahal anggarannya ini sudah ada, maka masyarakat ini dapat mempertanyakan kepada kepala daerah. Lalu di sini ada yang disebut dengan DPR dan DPRD. DPR ini memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Bentuk dari pengawasan DPR itu sendiri, yang pertama itu adanya hak interpelasi, lalu yang kedua adanya hak angket, yang ketiga ada hak menyatakan pendapat. Selain DPR pusat, kita mempunyai DPRD juga mengawasi pemerintah daerah. Contohnya, yang pertama mengawasi penggunaan APBD, terus memanggil kepala daerah apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini ada yang disebut dengan pengawasan informal. Apa sih pengawasan informal? Pengawasan informal ini berbanding terbalik dengan pengawasan formal.
yang dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa melalui lembaga resmi. Pelaku pengawasan ini yang pertama itu ada mahasiswa, lalu yang kedua ada LSM, yang ketiga ada organisasi masyarakat, lalu yang keempat itu ada media massa, yang kelima akademisi, yang keenam itu ada masyarakat umum. Pengawasan ini biasanya dilakukan melalui yang pertama itu adanya diskusi publik, lalu yang kedua adanya demonstrasi, terus yang ketiga adanya kajian ilmiah, lalu yang keempatnya ada opini media, tesis, media sosial, atau kajian ilmiah lainnya. Nah, mahasiswa ini sering melakukan yang pertama itu adanya penelitian, lalu yang kedua adanya kajian kebijakan, lalu adanya diskusi ilmiah, terus mengadakan seminar-seminar, serta menyampaikan sebuah rekomendasi. Nah, mahasiswa ini disebut sebagai social control karena memiliki fungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Contohnya, kajian mengenai kenaikan UKT atau revisi undang-undang ataupun kebijakan publik lainnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan pres mahasiswa. Pres mahasiswa ini memiliki fungsi yang pertama memberikan informasi, lalu yang kedua mengkritisi kebijakan kampus maupun pemerintah, lalu yang ketiganya menyampaikan aspirasi mahasiswa. Nah, pres mahasiswa ini merupakan bagian dari kebebasan pres dalam negara demokrasi. Nah, di sini ada yang disebut dengan budget tracking digital. Budget tracking digital ini adalah proses memantau penggunaan anggaran pemerintah melalui teknologi digital. Sedangkan masyarakat sekarang ini dapat mengakses anggaran APBN, APBD, pengadaan barang dan jasa, lalu realisasi pembangunan melalui website pemerintahan itu sendiri. Nah, untuk tujuannya ini tuh yang pertama untuk mencegah terjadinya korupsi, lalu yang kedua menjaminnya anggaran ini tepat pada sasarannya, lalu untuk mempermudah masyarakat ikut mengawasi jalannya program pemerintahan. Nah, untuk contohnya, misalnya jika suatu daerah ini menganggarkan pembangunan jalan, kita kategorikan saja misalnya 20 miliar, tetapi jalan ini tidak kunjung selesai, maka masyarakat ini dapat mempertanyakan kepada kepala daerah penggunaan anggaran tersebut itu kemana arahnya. Lalu di sini ada yang disebut dengan open government. Open government ini adalah konsep pemerintahan yang terbuka. Nah, prinsipnya ini terdiri atas yang pertama adanya transparansi. Transparansi pemerintahan ini membuka informasi kepada masyarakat. Contohnya membuka informasi anggaran, lalu membuka informasi program kerja, terus data pembangunan juga. Nah, di sini ada partisipasi. Partisipasi ini masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut membuat kebijakan, misalnya adanya forum konsultasi publik atau seperti yang tadi sudah saya jelaskan ada musrembang atau hearing DPR. Lalu di sini ada akuntabilitas. Nah, pemerintah ini wajib mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan kepada masyarakat. Begitu. Lalu di sini ada literasi digital 4 pilar Kominfo. Jadi ini tuh kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak. Ada 4 pilar literasi digital di sini teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada digital skill. Skill berarti kemampuan kan teman-teman semuanya, kemampuan menggunakan teknologi. Nah, contohnya misalnya menggunakan aplikasi pemerintahan secara bijak seperti itu. Lalu di sini ada digital etis. Etis berarti etika adalah penggunaan media sosial. Contohnya tidak menyebarkan hoax. Sementara kan kita sendiri pun tidak tahu kebenarannya itu seperti apa kalau kita melihat sebuah permasalahan. Nah, lalu di sini ada digital sovereignty, di mana ini tuh keamanan digital. Misalnya kita harus bisa menjaga password media sosial kita sendiri. Nah, lalu di sini ada digital culture. Digital culture ini budaya bermedia digital yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya menggunakan media sosial ini secara santun, terus sopan, juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain seperti itu teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke rekan saya. Di sini pada fase ketiga kita membahas mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses partisipasi masyarakat atau demokrasi. Tantangan ini berasal dari berbagai aspek, yaitu aspek fisiologis, aspek digital, internet institusional, aspek administrasi, dan juga aspek hukum. Nah, di sini yang pertama ada dari aspek fisiologis dulu ya, yaitu apatisme. Apatisme adalah sikap peduli terhadap persoalan publik maupun politik.
banyak masyarakat yang merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan sehingga memilih untuk tidak ikut berpartisipasi, misalnya tidak menggunakan hak pilih atau tidak terlibat dalam kegiatan sosial. Padahal sikap apatis dapat melemahkan kualitas demokrasi, ya karena partisipasi masyarakat menjadi rendah. Nah, lalu di sini ada yang kedua ini dari aspek digital, yaitu penyebaran hoax dan disinformasi. Nah, di era sekarang, di era digital ya, di era saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun tidak semua informasi yang beredar benar. Hoax atau berita bohong serta disinformasi sering digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat, memecah belah kelompok, bahkan memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memilih informasi yang benar mana dan yang tidak mudah terprovokasi. Nah, di sini ada aspek institusional, yaitu depolitisasi. Depolitisasi ini adalah merupakan kondisi ketika masyarakat semakin dijauhkan dari proses politik, ya, atau kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Akibatnya masyarakat menjadi pasif dan kurang memahami pentingnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan publik. Padahal demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Lalu di sini ada aspek administratif, yang aspek administratif, yaitu pindah pilih, merupakan perpindahan lokasi dari tempat asal ke tempat lain karena alasannya tertentu seperti pekerjaan lah, pendidikan lah, atau kondisi lainnya. Jika proses administrasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menghambat seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sistem administrasi pemilu harus dibuat lebih mudah, cepat, dan akurat. Nah, di sini lalu ada aspek kriminalisasi aktivis. Nah, tantangan ini berikutnya adalah kriminalisasi terhadap aktivis merupakan individu atau kelompok yang menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah. Namun dalam beberapa kasus ada aktivis yang justru menghadapi tekanan atau proses hukum karena aktivitasnya. Kondisi ini mengurangi kebebasan berpendapat dan membuat masyarakat takut untuk menyampaikan kritik ataupun aspirasi kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas pasal 4 mengenai analisis kritis dan isu kontemporer. Nah, pada poin pertama, yaitu bonus demografi 2030, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Nah, kondisi ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pembangunan bangsa. Namun, peluang tersebut akan memberikan manfaat apabila generasi mudanya memiliki kualitas yang baik dari sisi pendidikan, literasi politik, maupun kepedulian terhadap demokrasi. Jadi, yang menjadi penentu bukan hanya banyaknya jumlah pemuda, tapi bagaimana aspirasi dan kualitas mereka dalam pembangunan bangsa dan negara.
Selanjutnya mengenai politik identitas dan polarisasi. Politik identitas terjadi ketika perbedaan suku, agama, ataupun kelompok digunakan untuk memperoleh dukungan politik. Jika terus berkembang, kondisi ini dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan rekam jejak, program kerja, serta kesiapan calon atau kemampuan calon, bukan sekedar hanya kesamaan identitas. Dengan cara tersebut, demokrasi akan lebih sehat dan inklusif. Selanjutnya mengenai regulasi platform digital. Saat ini, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan politik. Di satu sisi, media sosial memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasinya. Di satu sisi juga, media sosial mendapatkan atau menjadi penyebaran hoax dan disinformasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat serta peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu mengenai kemunduran demokrasi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran? Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti semakin sempitnya ruang kebebasan berpendapat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi sangat penting untuk tetap menjaga agar demokrasi tetap berjalan secara sehat dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Baik, poin terakhir adalah deliberatif demokrasi atau demokrasi deliberatif. Nah, konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan sebaiknya dihasilkan melalui dialog, musyawarah, dan pertukaran pendapat yang rasional. Artinya, mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik saja, tapi juga mampu memberikan solusi yang didukung oleh data dan argumentasi yang kuat. Dengan demikian, partisipasi yang dilakukan tidak hanya bersifat emosional saja, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan demokrasi. Setelah melihat dan juga mendengar rekan-rekan saya sebelumnya yang menjelaskan mengenai bagaimana alur keterlibatan generasi muda pada diantaranya pemilu, kemudian advokasi, hingga pengawasan, sekarang mari kita beralih kepada pembahasan yang tidak kalah penting dari rangkaian mind map yang telah kami buat, yaitu hasil akhir dan juga kesimpulan. Nah, mengapa kemudian perlu ada penjelasan mengenai hasil akhir? Karena menurut kami ini adalah suatu bentuk penegasan kembali bahwa kelompok kami benar-benar melakukan kajian ini dengan mengacu pada hasil akhir yang memang sudah diharapkan. Setidaknya ada 3 hasil akhir yang diharapkan dari kajian ini, yaitu yang pertama, menghubungkan antara teori dengan praktik, lalu yang kedua, mendorong analisis kritis isu politik, dan yang ketiga, menjaga relevansi pembahasan ini dengan isu sosial politik kontemporer. Untuk hasil akhir pertama, yaitu menghubungkan antara teori dan praktik, kelompok kami membawa teori dari Huntington, yaitu tentang teori demokrasi yang representatif, dan juga teori mengenai budaya politik dari Almond dan juga Penba, yang ternyata ini tidak hanya menjadi hafalan semata, namun teori ini mewujud nyata dalam partisipasi pemuda di Indonesia yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa generasi muda menjadi DPT atau daftar pemilih tetap paling banyak yang meraup 52 sampai dengan 55% DPT atau daftar pemilih tetap di tahun 2024 kemarin. Generasi muda Indonesia pada saat itu menjadi pemilih yang tergolong ke dalam pemilih kritis, kemudian juga sebagiannya ikut menjadi pengawas yang representatif sampai dengan menjadi relawan yang demokratis. Begitu pula dengan adanya gagasan demokrasi deliberatif yang ini dipraktikkan secara nyata oleh mahasiswa, kita bisa melihat bahwa dengan adanya advokasi berbasis bukti atau evidence-based yang memang sering kasusnya digunakan oleh mahasiswa pada tahun 2024 kemarin dalam upaya untuk menurunkan dan menolak kenaikan UKT. Hasil akhir yang kedua yaitu diharapkan mendorong analisis kritis isu politik. Kajian yang telah kami lakukan sudah berusaha untuk mengkritisi isu politik yang terjadi saat ini, di mana generasi muda masih dibayang-bayangi oleh tantangan yang berat dalam partisipasinya di politik. Kita bisa melihat bagaimana pendidikan politik kita saat ini yang masih cenderung seremonial prosedural, bukan benar-benar ingin membentuk watak dari generasi muda yang menjadi agen perubahan atau agent of change. Selain itu, kita juga bisa melihat adanya paradoks institusional yang mana ini terwujud nyata dalam adanya pembatasan kebebasan berekspresi mahasiswa dan juga
independensi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, hasil akhir yang diharapkan yaitu menjaga relevansi antara pembahasan yang telah kami buat ini dengan isu sosial politik kontemporer. Pembahasan yang telah kami susun dan kami tuangkan dalam mind map tersebut telah benar-benar sensitif terhadap isu sosial politik saat ini. Di antaranya yaitu bagaimana kami melihat adanya peluang dan juga potensi Indonesia dengan bonus demografi di tahun 2030 nanti. Kemudian, bagaimana kita merespon isu kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini. Juga bagaimana kita bisa menangkal sisa-sisa polarisasi politik identitas pasca pemilu. Hingga bagaimana kita bisa membentengi diri dari arus hoax yang sangat marak terjadi saat ini dengan adanya 4 pilar literasi digital di era disrupsi informasi saat ini. Sebagai kesimpulan, keterlibatan generasi muda dalam pemilu, advokasi, hingga pengawasan adalah bentuk ekosistem yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena ini merupakan mandat dari konstitusi. Oleh karena itu, perlu kita garis bawahi bersama bahwa pemilu tanpa adanya pengawasan hanya akan melahirkan demokrasi yang formalitas semata. Selain itu, advokasi tanpa adanya bukti hanya akan melahirkan perjuangan yang sia-sia, dan pengawasan tanpa kemandirian hanya akan melahirkan konflik kepentingan. Baik, itulah dia pemaparan dari kelompok kami mengenai partisipasi generasi muda dalam menjaga demokrasi. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.